Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang anak muda berhasil mempecundangin gila tuak, tokoh tua yang sakti luar biasa. Siapakah anak muda itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Au! Gila tuak menyeringai kesakitan. Ia segera berkelebat jungkir balik di angkasa dalam keadaan mulutnya tersumpal bagian atas tongkat yang tadi hendak ditenggak isinya. Kaki si gila tuak mendatar di tanah dengan sigap dan tegap. Ia segera menarik tongkatnya yang menyumpal mulut, sementara Suto tertawa terbahak-bahak melihat wajah gurunya merengut akibat dipermainkan oleh sang murid. Hati-hati kau Suto, sentak si gila tuak sambil mengusap-ngusap kepalanya sakit terkena benturan dahan tadi. Suto sendiri segera membuka tutup bumbungnya dan menenggak tuak yang tersimpan di dalam bumbung itu. Pada waktu wajah Suto terdongak menenggak tuak itulah, si gila tuak segera meluncurkan pukulan jarak jauhnya ke tubuh Suto. Ya! Dengan sigap, tangan kiri Suto yang tidak memegang bumbung segera dihentakkan ke depan. Gelombang tenaga dalam dilancarkan pula oleh Suto. Gelombang itu berbenturan dengan hawa pukulan jarak jauh dari si gila tuak dan akibatnya menimbulkan suara berdegum seperti nangka jatuh dari pohon. Suto tersentak mundur 1 langkah, tetapi si gila tuak tersentak mundur 3 langkah. Rupanya, Suto mengirim kekuatan tenaga dalamnya lebih besar dari pukulan jarak jauhnya si gila tuak, membuat tubuh kakek berjubah kuning itu lebih besar menerima sentakan. Tubuh itu membentur pohon. Kurang ajar kau. Geram si gila tuak kan merasakan sakit pada bagian punggungnya yang terkena tunas pohon berbentuk seperti tangan menggenggam. Suto tertawa keras sambil menuding-nuding gurunya yang menyeringai kesakitan di bagian punggung. Wajah sang guru cemberut dan membuat Suto semakin geli. Sang guru hanya menahan napas beberapa saat, sementara Suto sudah memutar-mutarkan bumbung yang berukuran sedikit lebih besar dari tongkat sang guru. Ketika bumbung itu diputar dengan cara memegangi talinya, timbullah suara berdengung yang membisingkan telinga. Wuk, 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 wuk. Putaran bumbung itu pun memancarkan angin kencang bergelombang-gelombang. Rambut sang guru tersingkap nyaris copot dari kulit kepalanya. Jubahnya berterbangan naik dan terkait pada salah satu patahan ranting. Hentikan Suto, itu jurus berbahaya, sentak si gila tua. Suto memang menghentikan gerakan bumbungnya itu, namun ia masih tertawa terbahak-bahak memandangi gurunya yang bersungut-sungut. Sang guru mau bergerak maju, namun gerakannya bagai ada yang menahan dari belakang. Segera si gila tua pasang waspada. Ia melirik sedikit tegang ke belakang sambil membatin. Siapa orang yang berani menahan gerakanku ini? Si gila tua segera pasang kuda-kuda bersiap menyerang sesuatu yang menahan gerakan majunya. Namun melihat Suto tertawa terkakak-kakak sambil menuding-nuding ke arahnya, si gila tua menjadi ragu-ragu. Pelan-pelan
ia palingkan kepalanya dan ia pun jadi menghempaskan napas kesal. Karena ia tahu pada saat itu jubahnya tersangkut patahan ranting sehingga menahan gerakan majunya. Kucing kurap, makinya dengan dongkol, segera menyentakkan jubah dan jubahnya segera lepas dari patahan ranting. Suto tertawa terpingkal-pingkal melihat gurunya menahan kedongkolan. Tawanya sampai membuat Suto jongkok sambil tetap memegangi bumbung tuaknya. Diam Suto, diam, sentak si gila tuak. Tetapi Suto masih terpingkal-pingkal, bahkan semakin bertambah kegelian mendengar bentakan gurunya. Secepatnya si gila tuak melemparkan tongkatnya ke arah Suto. Tongkat hitam itu pun meluncur cepat ke arah wajah Suto dengan tujuan mulut Suto. Tetapi dengan cepat, Suto berguling di rerumputan sambil mengibaskan bumbungnya. Kibasan bumbung tuak Suto begitu cepat dan kuat, sehingga pada waktu menangkis tongkat yang meluncur cepat itu menimbulkan bunyi bagaikan dua lonceng logam berbenturan. Bung! Bunyi itu menggema kemana-mana, mengungguli suara deru air terjun. Jika tanpa dialirin kekuatan tenaga dalam, baik tongkat maupun bumbung Suto, tidak mungkin bisa menimbulkan suara berdentang sedemikian hebatnya. Bahkan, tongkat yang meluncur datar tadi saat itu bisa melesat naik, tinggi dan lebih cepat dari luncuran semula, sampai akhirnya tongkat itu menancap pada batang pohon di bagian atas. Zup! Ambil tongkatku, sentak si gila tuak setelah mengetahui tempat menancapnya tongkat cukup tinggi. Suto, lekas ambil tongkat itu dan kembalikan padaku. Ih, salah guru sendiri, mengapa membuang tongkatnya? Bantah Suto sambil menghabiskan tawanya. Kemudian ia berdiri dengan sedikit limbung, matanya mulai tampak sayu akibat pengaruh tuak yang tadi ditenggaknya untuk yang sekian kalinya. Si gila tuak bergegas menghampiri Suto dengan langkah cepat. Suto berjalan mundur dengan limbung dan sedikit membungkuk. Ia mengangkat kedua tangannya dengan lemah. Satu tangan masih memegangi bumbung tuak. Ia tahu gurunya akan marah jika perintah itu tidak dikerjakan. Maka dengan sikap orang mabuk yang menyerah, Suto berkata diiringi sisa tawanya. Ya, baik. Akan saya kembalikan pada kaki guru. Kupelintir batang lehermu kalau tidak kau kembalikan tongkatku, dasar murid sinting. Suto segera melompat dan bersalto di udara satu kali. Kakinya menjejak pohon tempat menancapnya tongkat itu. Dengan satu sentakan keras dan bertenaga dalam, pohon itu dijejak dan menimbulkan bunyi bergemuruh. Daun-daunnya rontok sebagian. Tongkat yang menancap di bagian atas itu jadi melesat mundur dan jatuh di bawah pohon tempat si gila tuak tadi berdiri mengawasi latihan sang murid. Pluk! Tongkat itu jatuh tergeletak di rerumputan. Si gila tuak bergegas memungutnya. Namun, baru saja ia membungkuk untuk mengambil tongkat, tiba-tiba badannya bergerak mundur. Karena pada saat itu Suto menghentakkan jari tengahnya ke depan dengan satu hembusan napas kencang. Dan tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak, kemudian secara berubah menjadi seekor ular sanca. Si gila tuak melompat mundur karena kaget. Suto kembali tertawa terpingkal-pingkal. Ular sanca itu menatap si gila tuak, sejurus kemudian segera melesat menyambar kepala si gila tuak. Namun dengan cepat tangan si gila tuak menangkapnya. Kepala ular digenggam kuat, lalu tangan kanan si gila tuak menarik ular itu dari leher ke ekor. Dan dengan satu tahanan napas, ternyata ular itu sudah berubah menjadi tongkat seperti sedia kala. Suto masih tertawa. Kali ini ia duduk di reruntuhan, meletakkan bumbungnya di samping dan ia bertepuk tangan sambil berkata, "Bagus, bagus, bagus. Itu baru guruku, namanya hebat." Apakah Suto yang dipanggil itu Suto yang ingin dijadikan murid oleh gila tuak? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.